Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, sahabat Maqdis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, pertengahan hadisnya atau ada kalimat atau redaksi hadis menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai tatkala ia mendekat kepadaku dengan perkara-perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kalimat hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa pahami ketika seorang hamba bertanya dalam dirinya, bagaimana caranya aku mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya aku mendekat kepada Rabb? Bagaimana caranya aku mendekat kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Rahmah? Maka jawaban dari hadis ini yang pertama, mendekatlah kepada Allah dengan perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada kita. Yang pertama, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ini yang sangat penting, paling penting dalam kehidupan seorang manusia, yaitu ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalam dirinya, tanpa ada dalam hatinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas, semoga Allah meridhai beliau, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha al-maghfirah." Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku, engkau mendekat kepadaku dengan membawa dosa yang begitu banyak sampai besarnya seperti bumi, tetapi engkau datang kepadaku la tusyrik li syai'a, engkau tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar dosa yang engkau bawa. Jadi yang pertama, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk kita perhatikan bagaimana diri kita. Adakah kemusyrikan dalam diri kita? Maka kalau sekiranya kita sadar, tahu ada kemusyrikan dalam diri kita, hilangkan kemusyrikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seberapapun banyak amal yang engkau lakukan, tetapi tatkala engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu yang pertama. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan akidah kepadanya. Kemudian yang kedua, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang wajib tentunya adalah senantiasa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat penting bagi kita agar senantiasa terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki hubungan kita tatkala kita melaksanakan salat. Ada orang yang ia melaksanakan salat, tetapi justru salatnya ini dia tidak mendapatkan kebaikan, malah dia mendapatkan kecelakaan. Yang pertama, orang yang salat tapi ia melalaikan waktunya. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum ma'an salatihim sahun." Celaka orang yang salat, yang mana ia dalam salatnya ia melalaikan waktunya. Pertama, yuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi dengan memurnikan akidah. Yang kedua, melaksanakan salat. Yuk kita perbaiki salat kita. Bagaimana waktunya? Apakah sudahkah salat kita tepat pada waktunya? Sudahkah salat kita salat sesuai waktunya? Kalau sekiranya belum, yuk kita perbaiki salat kita.
Kemudian yang kedua, orang yang sholat tetapi celaka pula dalam sholatnya adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Itu siapa? Orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, celaka orang yang mencuri dalam sholatnya. Ia tidak ketika ia ruku, belum ruku sempurna, ia langsung berdiri. Ketika ia sujud, sujudnya belum tumanina, ia langsung duduk. Maka celakalah sholat orang seperti ini. Kemudian lanjutan hadis tadi, bagaimana cara orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amal sunnah sehingga aku mencintai kepada hamba tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah banyak yang kita bisa lakukan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya amalan sunnah yang kita lakukan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Banyak keutamaan tatkala seorang hamba membaca Al-Quran, selain pahalanya berlipat ganda, akan mendapatkan syafaat. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwasanya ada seseorang yang senang sekali membaca Al-Quran surah tertentu. Sebutkan bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha, ba'atha Rasulullah SAW rajulan ala syari'ah. Rasulullah SAW mengutus seorang lelaki ke pasukan. Kemudian lelaki tersebut, sahabat tersebut senantiasa menjadi imam tatkala melaksanakan salat. Kemudian sahabat tersebut fayukhtimu, dan ia pun mengakhiri setiap salatnya atau di rakaat kedua ia dengan membaca surat Qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian sahabat bertanya atau sahabat mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, si fulan atau sahabat ini tatkala mengimami kami, ia senantiasa membaca surah di rakaat kedua diakhiri di surat Al-Ikhlas. Kemudian kata Rasulullah SAW, tanyakan kepada dia apa alasannya. Maka tatkala ditanya alasannya, ia mengatakan, aku sungguh cinta, aku suka dengan surat tersebut karena sifatur Rahman. Maka Rasul menyampaikan, akhbiru, kabarkanlah kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an sehingga kita senang terus membaca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikir banyak. Ada subhanallah walhamdulillah, ada kalimat la ilaha illallah, ada astaghfirullah, dan kalimat-kalimat yang lainnya. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat zikir yang dimana ketika seorang hamba mampu berzikir kalimat ini dan ada waktu tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya surga. Sebutkan dalam 2 ayat, yaitu orang senantiasa beristighfar di waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahurnya dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar di waktu sahur, maka balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan kewajiban saum. Saum adalah sarana bagi seorang hamba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam baginya. Illa siyam, kecuali saum, wa ana ajzi bih, karena aku akan membalas langsung balasan bagi orang yang saum. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu seseorang ia saum kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala saking memuliakannya perkara saum, Allah Subhanahu wa taala akan langsung membalasnya. Wa ana ajzi bih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa cara untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak cara mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapatkan nikmat karunia husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.